Selamat siang, perkenalkan nama saya Sindari Lestari Here. Saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelumnya materi yang saya bawakan yaitu materi biologi kelas 11 semester 1 tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Dengan kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menunjukkan berbagai macam struktur jaringan pada tumbuhan dari hasil pengamatan dengan teliti. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi berbagai macam struktur jaringan tumbuhan dengan baik. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan berbagai macam struktur jaringan tumbuhan dengan tepat. Nah, media awal yang saya pilih pada pembelajaran kali ini yaitu media carta. Carta atau media gambar ini merupakan suatu media visual yang dapat dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara ataupun audio. Nah, oleh sebab itu, media carta ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, hanya menampilkan persepsi indera mata. Ukurannya juga terbatas, hanya dapat dilihat oleh sekelompok siswa. Dan yang kedua, gambar diinterpretasikan secara personal dan subjektif. Dan yang terakhir, gambar disajikan dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Nah, pengembangan media yang saya buat yaitu media video animasi. Nah, video animasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama dapat mengatasi antara masalah jarak dan waktu, dan yang kedua dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan, dan yang ketiga pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Keempat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang kelima, mengembangkan imajinasi siswa, dan yang terakhir memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Nah, tetapi video animasi ini juga punya kelemahan, yaitu yang pertama, sebagai media audiovisual yang lain, video juga terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Dan yang berikut, penayangannya juga memerlukan alat-alat terkait seperti video player atau layar bagi kelas yang berukuran besar dan LCD. Cara penggunaannya sangat gampang, tinggal disambungkan saja dengan proyektor atau LCD, atau bisa juga di-share ke HP siswa masing-masing. Nah, media ini akan saya gunakan pada saat pembelajaran, tepatnya pada kegiatan inti sebagai pengantar sebelum saya membagikan LKPD kepada siswa. Media ini hanya akan menayangkan gambaran umum saja tentang berbagai macam jenis jaringan yang ada pada tumbuhan. Kemudian saya akan membagikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan. Mereka dapat mencari jawaban melalui buku cetak ataupun internet. Nah, berikut merupakan video animasi yang telah saya kembangkan dari media carta. Selamat menonton. Kita semua tahu bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sama seperti kita, yang memerlukan oksigen dan makanan. Dan tumbuhan memiliki pertumbuhan yang tak terbatas. Tumbuhan mempunyai 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Organ-organ ini memiliki jaringan dan fungsinya masing-masing. Ada 2 tipe jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem membantu dalam proses pertumbuhan tumbuhan karena jaringan meristem mampu melakukan pembelahan. Sel meristem umumnya berbentuk kecil dan tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Yang kedua, jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tersusun atas lentisel, tidak ada ruang antar sel,
dan mengalami penebalan atau kutikula. Adapun modifikasi jaringan epidermis, yang pertama, sel silika dan sel gabus. Sel silika ini berfungsi untuk menjadikan batang tanaman menjadi keras, dan sel gabus mempunyai fungsi yaitu melindungi jaringan lain yang terletak di bawahnya dari gangguan mekanik dan kekeringan. Yang kedua, sel kipas atau sel buliform. Sel ini berfungsi untuk membuka dan menutup daun. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu litokis. Litokis ini berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk. Selanjutnya yang keempat yaitu stomata. Adapun fungsi stomata yaitu yang pertama, sebagai jalan masuk keluarnya CO2 dan O2 pada saat fotosintesis berlangsung, sebagai jalan transpirasi atau penguapan, dan sebagai jalan respirasi. Selanjutnya yang kelima trikoma, berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan di mana berasal dari luar. Dan yang terakhir yaitu rambut akar. Rambut akar ini berfungsi dalam penyerapan air di dalam tanah. Jaringan yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim mempunyai ciri-ciri yaitu berdinding tipis, mengandung selulosa, terdapat ruang antar sel, dan selnya hidup. Nah, jaringan parenkim ini terbagi-bagi lagi mulai dari parenkim asimilasi, parenkim makanan, parenkim udara, dan parenkim air. Nah, ini adalah beberapa contoh dari keempat jaringan parenkim tersebut. Jaringan yang ketiga itu adalah jaringan penyokong, yang terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dinding selnya itu kuat karena pada sudut-sudutnya terdapat selulosa. Yang kedua, mempunyai kemampuan tumbuh, membesar, dan yang ketiga, selnya hidup seperti jaringan parenkim. Yang berikut adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dinding selnya tebal. Yang kedua, dindingnya diperkuat oleh zat kayu atau lignin. Dan yang ketiga, kadang mengandung selulosa, kadang tidak, dan selnya mati. Yang keempat, jaringan gabus atau velogen. Jaringan gabus ini berfungsi sebagai pelindung untuk mengganti epidermis yang sudah rusak atau menebal. Fungsi yang kedua yaitu mencegah penguapan, dan yang terakhir melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Nah, jaringan gabus ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, eksodermis. Eksodermis ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Yang kedua, endodermis. Endodermis ini terletak di lapisan dalam korteks dan di luar perisikal. Nah, yang ketiga, peridermis atau kulit gabus. Velogen ke arah luar membentuk gabus yang disebut filem dan ke arah dalam yang disebut veloderm. Selanjutnya jaringan pengangkut yang terbagi atas 2. Yang pertama silem. Silem adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan mineral terlarut dari akar ke daun. Silem memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, tipe selnya trakeit. Yang kedua, tersusun atas berbagai macam sel. Dan yang ketiga, sel-sel penyusun telah mati. 4. Dinding sel tebal. 5. Mengandung lignit. Dan 6. Terdiri dari trakea, trakeit, serabut silem, dan parenkim kayu. Yang kedua, flum. Flum adalah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya, yang pertama, terdiri dari sel-sel hidup. Yang kedua, berdinding selulosa. Ketiga, berdinding melintang dan berpori. Dan yang keempat, terdiri dari pembuluh tapis, sel pengantar sel albumen, parenkim, flum, dan serat flum. Nah, sekian presentasi pengembangan media pembelajaran saya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Terima kasih.